Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin salat subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk membacakan hadis ke-25 dari kitab Arba'in An-Nawawi yang berbunyi, An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan anna nasa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna inna bikulli tasbihatin sadaqatan wa kulli takbiratin sadaqatan wa kulli tahmidatin sadaqatan wa kulli tahlilatin sadaqatan wa amru bil ma'rufi sadaqatun wa nahyun 'an munkarin sadaqatun wa fi bud'i ahadikum sadaqatun. Qala ya Rasulullah ayati ahaduhuma syahwatuhu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Hadirin salat subuh yang dirahmati Allah, hadis ini mengajarkan konsep sedekah yang lebih luas dari sekedar memberikan harta. Diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, hadis ini bermula dari keluhan beberapa sahabat yang merasa bahwa orang-orang kaya memiliki keunggulan dalam beribadah. Mereka mengatakan bahwa mereka juga melaksanakan sholat dan puasa seperti orang-orang kaya, tetapi merasa tertinggal dalam pahala karena tidak mampu bersedekah dengan harta. Mereka melihat bahwa orang-orang kaya bisa berinfak dan membantu banyak orang dengan kelebihan harta mereka, sementara mereka yang miskin tidak memiliki kesempatan yang sama. Kekhawatiran ini mencerminkan semangat para sahabat dalam mengejar pahala dan kebaikan, serta rasa iri dalam hal kebaikan yang merupakan tanda keimanan yang kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan jawaban yang menenangkan hati mereka. Beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membuka banyak pintu kebaikan yang bisa dijadikan sebagai bentuk sedekah. Sedekah tidak terbatas pada pemberian harta, tetapi juga mencakup banyak perbuatan baik yang dapat dilakukan oleh siapa saja, terlepas dari kondisi ekonominya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa setiap bacaan zikir seperti tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah, dan tahlil la ilaha illallah dihitung sebagai sedekah. Selain itu, mengajak orang lain kepada kebaikan, amar ma'ruf, dan mencegah kemungkaran nahi mungkar juga termasuk sedekah. Bahkan sesuatu yang tampak bersifat duniawi seperti hubungan antara suami dan istri dalam pernikahan yang sah juga bernilai pahala. Ketika mendengar bahwa hubungan suami istri dapat dihitung sebagai sedekah, para sahabat merasa heran. Mereka bertanya bagaimana mungkin seorang yang melampiaskan syahwatnya justru mendapatkan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan logika yang mudah untuk dipahami. Jika seseorang menyalurkan syahwatnya dengan cara yang haram seperti halnya zina, maka ia akan mendapatkan dosa. Sebaliknya, jika ia menyalurkannya dalam hubungan yang halal melalui ikatan pernikahan, maka ia akan mendapatkan pahala.
Penjelasan ini menunjukkan bahwa dalam Islam segala hal yang dilakukan dengan cara yang benar dan niat yang baik bisa menjadi ibadah. Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah ritual, tetapi juga seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hal-hal yang bersifat duniawi. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, hadis ini mengandung beberapa pelajaran penting, yaitu yang pertama, sedekah tidak harus berbentuk harta. Islam memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk meraih pahala, baik mereka yang kaya maupun yang miskin. Hal ini menunjukkan keadilan Islam dalam memberi peluang kepada setiap muslim untuk berbuat baik. Pelajaran yang kedua, zikir adalah salah satu bentuk sedekah yang sangat mudah dilakukan, tetapi memiliki pahala yang besar. Mengingat Allah dengan tasbih, takbir, tahmid dan tahlil tidak hanya meningkatkan keimanan seseorang, tetapi juga menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Pelajaran yang ketiga yaitu mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah melakukan keburukan juga memiliki nilai sedekah. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menekankan kepedulian seseorang. Seorang muslim tidak hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tetapi juga memiliki peran dalam membimbing masyarakat menuju kebaikan. Pelajaran yang keempat yaitu hadis ini juga menunjukkan bahwa Islam tidak memisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Hubungan suami istri yang dilakukan dengan cara yang benar dan didasari dengan niat yang baik pun bisa bernilai pahala. Ini adalah bentuk kemudahan dalam Islam, di mana ibadah tidak hanya terbatas pada ritual seperti sholat dan puasa, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas sehari-hari yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Hadis ini juga menunjukkan bahwa setiap tindakan yang menjauhkan seseorang dari dosa akan mendatangkan pahala. Dengan kata lain, seseorang tidak hanya mendapatkan pahala karena melakukan sesuatu yang baik, tetapi juga karena menghindari sesuatu yang buruk. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, semoga melalui hadis ini dapat memberikan motivasi bagi kita semua muslim untuk tidak merasa terbatas dalam berbuat kebaikan hanya karena keterbatasan harta. Islam adalah agama yang memberi peluang luas bagi siapa saja yang beribadah dan mengumpulkan pahala dalam berbagai bentuk. Orang yang miskin sekalipun tetap bisa bersedekah melalui zikir, perbuatan baik dan kepedulian terhadap sesama. Setiap muslim dapat meraih pahala besar dengan memanfaatkan setiap kesempatan untuk melakukan amal soleh, baik dalam bentuk ucapan, tindakan maupun niat yang baik. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa dalam Islam setiap perbuatan yang dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan syariat akan bernilai ibadah, sehingga tidak ada alasan bagi seseorang untuk merasa tertinggal dalam mengejar pahala dan kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusyur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا والله الموافق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.